Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi pertanyaan saya, kalau kita masih memiliki sifat keterikatan atau kemelekatan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, apakah mereka bakal mengikuti kita atau mereka bahkan menjauhi kita? Terima kasih. Menarik sekali. Ya, silakan. Mungkin Devi, silakan. Ya, orang yang kita cintai meninggal, kita sedih banget, melekat sekali sama orang itu. Apakah dia mengikuti kita atau bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya kitanya yang melekat nih, itu lebih efek ke diri kita. Jadi kita yang sedih apa segala macam. Tapi dari orang yang ditinggalkan itu sebetulnya tergantung lagi sih terlahirnya di alam apa. Kalau lahir di alam manusia kan dia tidak tahu. Kalau di alam dewa mungkin dia sudah lupa gitu kan. Nah tapi yang bahayanya kalau misalnya kita masih melekat dan orangnya ini terlahirnya di alam peta misalnya jadi hantu. Nah kita sedih, dia itu akan merasakan perasaan sedih kita. Nah semakin dia sedih akan semakin lama dia ada di alam petanya itu. Oh jadi solusinya bagaimana itu ya supaya tidak melekat itu? Sebetulnya kalau solusinya bagaimana, saya juga bingung karena kalau yang meninggal itu adalah orang yang benar-benar kita cintai kan berat lah ya gitu rasanya. Betul. Memang kalau saya sih, menurut saya dari pandangan psikologi itu, kalau grieving, kedukaan itu memang takes time, butuh waktu. Jadi setiap orang tuh tidak sama waktu berdukanya. Tapi yang pasti pada saat kita berduka itu, kita juga harus mengingat sama ajaran Buddha juga, kalau tidak ada sesuatu yang abadi. Kita pelan-pelan belajar melepas. Nah, selagi kita belajar melepasnya itu, kita juga bisa terus mendoakan orang yang sudah meninggal itu dan mengingat, oh kalau misalnya kita sedih, nanti dia sedih aja, sedih juga. Jadi mindset kita tuh kita ubah seperti itu. Oke, baik ya silakan Kotomo mungkin mau tambahkan. Nanti Bante closing statement Bante sekalian Bante ya, silakan. Nah, apakah yang meninggal itu akan terikat sama kita? Nah, semua sebenarnya kan ada aturan yang alamiah. Jadi kalau kita di Taoist itu terkenal dengan bahasanya gini, Ren fa ti ti fa tian, tian fa tao, tao fa ziran. Manusia itu akan mengikuti hukum bumi dan bumi itu akan mengikuti hukum langit dan langit akan mengikuti kealamian. Jadi walaupun terikat itu bagaimana? Yang kebanyakan itu sebenarnya yang hidup ini yang terikat, memikirkan yang meninggal. Tapi apakah bagus? Bagus. Bagusnya bagaimana? Itulah sebuah kenangan akan yang jasa ataupun terikat itu akan kejahatan. Ya kan, wow dia meninggal ini nggak baik dia nih. Ataupun sebuah jasa, wah dia sudah berjasa, kita terikat dengan akong kita. Tapi pada waktunya tiba, dia itu akan terlahir kembali. Jadi kalau hasil yang saya teliti ya, kalau keluarga kita yang meninggal secara baik-baik, paling lama itu 3 tahun sudah akan tumimba lahir. Paling lama. Kecuali dia itu adalah korupsi atau menyakiti orang tua atau itu mungkin akan agak lama. Tapi kalau hanya dengan dosa-dosa seperti mungkin saya sama Pak Po, mungkin nggak lewat 3 tahun kami udah tumimba lahir. Mungkin ya kalau suatu saat ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya tidak keterikatan itu apa? Ya kita harus keterikatan itu bisa baik dan bisa tidak baik. Yang baik itu ya satu kita bukan. Tapi terikat itu kita selalu mendoakan. Jadi keterikatan itu bukan semua itu tidak baik gitu. Malah bisa jadi sebuah semangat, bisa jadi sebuah doa. Kalau saya selalu bilang itu apa? Deposit sesudah kita dilahirkan. Karena saya sudah meneliti begini, saat kita meninggal, kita cengbeng ataupun kita sekarang patidana, mungkin leluhur kita sudah dilahirkan. Inilah dinamakan frekuensi yang kita doakan sekarang, dia tumimba lahir, inilah jadi kebajikan untuk di kehidupan dia yang sekarang ini. Jadi kalau tidak kita doakan, artinya dia nggak ada asupan deposit lagi. Gitu. Karena kita doakan, ini akan mungkin dia di kehidupan lain itu dia akan lebih sejahtera. Gitu.
Jadi apakah terikat itu baik atau tidak baik tergantung kembali ke kitanya. Tapi jangan jadikan keterikatan itu menjadi kehancuran bagi diri kita gitu. Jadilah semangat, jadilah pembawaan doa, buatlah kebajikan yang akhirnya dia baik, kita pun baik. Gitu. Oke, baik, tepuk tangan buat jawaban Gotomo ya. Silakan Bante, sebagai jawaban pamungkas untuk kita semua, silakan. Jadi dua-duanya tadi berhubungan semua, ada kaitannya. Cuman kalau pernah Anda membaca di dalam Sigalowada Sutta bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup. Salah satunya adalah menjaga dan melestarikan, merawat amanah, nasihat, petuah, hal-hal yang positif, hal yang baik oleh mereka yang telah tiada. Ini adalah salah satu kunci yang harus kita ingat, bahwa ciwitang aniatang maranang niatang, kehidupan itu enggak pasti, ya, kematian itu pasti. Jadi enggak ada yang abadi. Jadi perpisahan itu pasti ada, pertemuan pasti diakhiri perpisahan. Namanya ditinggal orang yang kita sayang pasti sedih, tapi jangan sedihnya itu kebangetan. Sadar, eling bahwa kita harus melanjutkan kehidupan kita. Perenungan, penyadaran diri itu penting, bahwa bukan akhir dari kematian ini, akhir dari sebuah hubungan karma. Ya. Walaupun raga atau jasmani kita sudah hancur, tapi ikatan karma itu kan masih ada. Maka tadi Bante mengatakan bahwa ada warisan tugas yang harus kita jaga dan kita rawat. Melestarikan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang bermanfaat bagi kehidupan yang masih hidup. Karena dengan cara demikian akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah wafat atau yang telah meninggal. Kalau yang sudah terlahir sebagai manusia mungkin dampaknya enggak akan berpengaruh, tetapi kalau mereka, karena paling banyak kelahiran itu terjadi di Paradatu Pajiwika Peta. Lah jenisnya berapa banyak? Silahkan nanti Anda baca sendiri, cari bukunya. Karena itu Anda akan membuka pola pikir Anda supaya tahu bahwa alam ini adalah alam yang kecenderungan paling menjadi tempat kelahiran kembali bagi manusia. Nah, kalau Anda sedih, menderita, ini juga berpengaruh kepada mereka. Tetapi kalau misalkan kita itu di sini sudah baik, kita melakukan hal yang baik, hal-hal yang positif, hidup di jalan dharma, kalaupun mereka masih di alam menderita, mereka akan bahagia. Kalaupun misalnya mereka kok terlahir di alam dewa, mereka turut bangga bahwa generasinya melakukan sesuatu apa yang mereka cita-citakan sebelumnya, yang mereka harapkan sebelumnya. Ya, jadi ini untuk semuanya ya. Jadi bukan berlaku kepada satu dua orang, tapi ini kewajiban bagi seluruh keluarga yang ditinggal oleh sanak keluarganya. Artinya termasuk yang berbicara di depan. Kami ya itu melakukan hal yang sama. Maka menjaga moralitas yaitu adalah kunci dasar utama kita, karena itu adalah pembatas atau pengontrol perilaku kehidupan kita. Ya, maka saudara yang bertanya tadi, mari kita itu jangan terjebak bahwa kehidupan kita itu tidak ada keberlangsungan, kehidupan kita ada keberlangsungan. Maka maknai, nikmati, syukuri dengan sikap mental yang baik. Ya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bante Aka Cito. Iya, jadi Bante tadi sudah menambahkan ayat ya. Berpisah dengan yang dicintai adalah duka, bertemu dengan yang dibenci adalah duka. Itu
di Dhammapada ayat 210, nanti bisa dibaca. Saudara, kami memberikan kesempatan kepada 3 orang yang mau berkonsultasi dengan Paramita Devi, dan 3 orang juga nanti yang ingin berkonsultasi dengan Hendra Tomo, tapi dengan aturan Anda berdonasi. Ya, izinkan saya yang mewakili panitia menyampaikan. Ya, ada yang mau berkonsultasi nggak? Tunjuk tangan. Ada? Kalau ada nanti secara diam-diam boleh hubungi panitia ya. Ya. Panitianya ada di mana? Di belakang. Ya, konsultasi. Oh ya, silakan. Jadi yang mau berkonsultasi dengan Paramita Devi nanti Senin malam ya, dan Selasa pagi, hanya 3 sesi karena itu memerlukan energi ya, energi untuk memberikan solusi terbaik. Ya, kemudian kepada Master Hendra Tomo nanti diberikan jadwal karena beliau juga jadwalnya padat merayap. Ya, jadi beliau ini juga simatupang. Siang malam panggilan. Itu simatupang ya, jadwalnya banyak. Jadi siang malam tunaikan ya, panggilan. Jadi beliau juga padatnya luar biasa, 3 sesi, 3 orang. Ya, nanti ditentukan jadwalnya. Silakan bagi yang mau berkonsultasi nanti, 1 konsultasi nilainya 5 juta rupiah. Semua dana akan diserahkan kepada Bodhi Sitala. Ya, Anda berdana dapat solusi, itu hal yang sangat luar biasa. 3 saja, 3 tercepat nggak mungkin lebih ya. Karena tadi saya sudah langsung tanya sama Devi hanya sanggup 3. Hanya sanggup 3, pengertian mungkin fisik, mental saya nggak ngerti, hanya itu. Kalau Master Hendra tadi 3, saya sampaikan. Kalau lihat dari wajah kayaknya kalau 10 pun oke nih. Kalau lihat dari wajah ini 10 pun oke ini. Ya, kalau wajah begini ini kan alam dewa ini kan. Tadi main ngajak-ngajak saya pula dia kan. Kayaknya alam dewa ya. Nah, mudah-mudahan jadi selesai ini silakan ya secepat-cepatnya. Mungkin Anda punya keluarga, punya apa selama ini. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang bersifat mistik ya. Tapi yang itu ada. Hal-hal seperti yang tadi ditanyakan oleh semua penanya itu ada. Saya alami enggak? Pernah ya. Pernah. Ya, solusinya bagaimana? Nanti kedua master ini yang akan memberikan solusi terbaik. Bagaimana caranya ya? Silakan kalau sudah selesai tutup 3 orang maka selesai. Nanti Anda tinggal berkonsultasi lagi dengan menghubungi mereka di IG ya. Hendra Tomo IG aktif nggak? Nah, panitia Eddie Johnson ya. Nah ini Eddie Johnson. Ya, pria awet muda paling tampan di situ ya. Oke, baik saudara, saya kira itu semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan ya. Terima kasih, kita akan teruskan nanti sedikit lagi ya sebelum kita tutup dengan doa ya. Dari para Bante yang masih, terima kasih Bante yang masih tetap memberikan semangat kepada kami dari berbagai daerah ini untuk menerima berkah nanti. Terima kasih kepada Bante Agacito, terima kasih kepada Master Hendra Tomo dan terima kasih kepada Devi ya. Devi, kamsia ya Devi ya, kamsia ya. Dia bisa merasakan di situ, ya kamsia, ya kan bisa merasakan, tenang saja ya. Terima kasih, kembali dulu ke pewara kita Arifin Halim. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara Dharma, wah ini luar biasa. Artinya umat Kota Medan ini kalau berhubungan dengan topik seperti ini semuanya masih setia menunggu ya. Apalagi topik yang berhubungan dengan bagaimana makhluk yang tak tampak. Artinya memang orang Medan ini paling suka melihat yang tak tampak daripada yang tampak. Jadi karena tentunya acara ini juga untuk mendukung perkembangan atau perkembangan dari Wihara Bodhisitala Siborong-Borong, maka pada sore hari berbahagia ini juga Pak Po akan menyumbangkan sebuah lagu, melelang sebuah lagu. Ini merupakan sebuah hal yang memang menjadi hal yang baik untuk kita semuanya. Untuk itu, lelang lagu ini juga seperti biasa akan kita lakukan dengan Bapak Ibu yang turut berdana, kita akan berdana selisihnya. Jadi contoh nih, kita akan buka dengan harga 1 juta. Kemudian katakanlah si Budi setuju 1 juta. Kemudian si Andi
Contohnya 3 juta, berarti selisihnya si Andi hanya berdana 2 juta. Kemudian si Susi, katakanlah 5 juta, berarti si Susi berdana selisihnya yaitu 2 juta. Jadi artinya total katakanlah ada 5 orang dengan gabungan katakanlah 10 juta, itu selisihnya sesuai dengan tadi yang didonasikan. Saya ulangi ya, contoh katakanlah si A setuju 1 juta, si B 3 juta, berarti si B hanya berdonasi selisihnya yaitu 2 juta. Si C 5 juta, berarti selisihnya yaitu 2 jutanya. Sampai kita close total yang didapatkan berapa, itu yang didanakan untuk pembangunan Wihara Si Borong-Borong Tapanuli Utara ya. Wihara pertama di Tapanuli Utara. Untuk itu kita akan buka. Untuk pendana pertama kita buka lelang lagu sore hari ini dengan nominal yaitu Cetiau alias 1 juta rupiah. Silakan yang mau berdana angkat tangan. 1 juta rupiah. Jauh-jauh Pak Po dari Jakarta kembali hadir ke Medan untuk menyumbangkan sebuah lagu pada sore hari yang berbahagia ini. Kita buka untuk pendana pertama yaitu 1 juta rupiah. Oke, Pak Edi Siono, tepuk tangan untuk Pak Edi Siono, Ketua MB Sumatera Utara. Selanjutnya yang kedua untuk selisihnya silakan bebas mau berapa, katakanlah mungkin mau 2 juta berarti selisihnya hanya 1 juta juga boleh. Silakan ya untuk pendana yang kedua. Silakan di atas 1 juta rupiah. Oke, berapa Pak Febrius? Tambah 1 juta lagi. Oke, berarti 2 juta rupiah. Silakan yang di belakang juga boleh. Di sini sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah tengah ini masih ramai pada sore hari ini. Silakan. Katakanlah, oh mungkin saya cuma bisa berdana 100.000 rupiah. Monggo, silakan. Jadi dana itu tidak harus 1 juta, 1 juta. Di bawah itu boleh, di atas itu lebih bagus. Ya, silakan untuk yang orang ketiga. Orang ketiga untuk dana lelang lagu, tetap dana ini disumbangkan seluruhnya untuk pembangunan Wihara Bodhisitala Si Borong-Borong. Silakan angkat tangannya untuk orang ketiga yang berdana lelang lagu. Lelang lagu ya, lelang lagu. Tadi sudah ada di foto untuk lelang, untuk berdana pembangunan altar. Kali ini spesial untuk lelang lagu. Ayo Bapak Ibu, saya tahu orang Medan nih kalau untuk berdana pembangunan wihara tuh antusiasnya luar biasa. Ya, ibaratnya itu dananya tak pernah habis. Selalu ada saja donatur-donatur yang luar biasa di Kota Medan ini. Silakan untuk donatur ketiga. Donatur ketiga, sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Ini belum kelihatan tangan-tangan ajaibnya. Tangan-tangan, silakan. Donatur yang ketiga, sudah ada 2 orang. Pertama Pak Edi 1 juta, yang kedua Pak Febrius dari Padang Sidempuan ya, jauh-jauh dari Padang Sidempuan hadir. Donasinya juga masing-masing 1 juta rupiah. Silakan orang ketiga. Kita hitung mundur ya, kita hitung mundur dari 10 karena kita akan melanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Silakan 10, 9, 8, 7. Bapak Ibu, masa Pak Po menyumbang lagu hanya 2 juta nih. Kurang afdol ini, ibaratnya kalau makan nasi goreng itu pecah. Ya. Bentar Pak, donasi dulu Pak, baru kita nyanyi Pak. Karena kan melengkapi, menutup untuk ininya Pak. Iya, ya. Silakan. Donatur yang ketiga, saya ulang hitung mundur dari 10. Oke. Oh, saya pikir angkat tangan banyak anak kecil. Oke, donatur yang ketiga, silakan. Donatur yang ketiga. Ayo Bapak Ibu, yang anak muda juga boleh nih. Muda-mudi di sini kan banyak yang hadir dari luar kota. Dari Kota Medan, ini juga bisa turut membantu ya perkembangan wihara perdana pertama kita di Wihara Bodhisitala Kota Si Borong-Borong. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0,5. Iya, kalau 2 juta nggak jadi aja ya. Nggak jadi. Siapa yang mau penawaran terakhir? Yes. 5 juta deh. Ya, berarti selisihnya 3 juta ya Pak? Betul. 5 juta ya, selisihnya berarti 3 juta bayarnya. Iya. Ada nggak? 5 juta kalau ada ya. Ada nggak? Iya. Penutup, closing. Iya. Mau kongsi 2 orang juga boleh Iya, nih. Contoh, betul. oh saya mau kongsi dengan si A, si B. Boleh. Ya boleh Samsyong kiri kanan depan belakang atas bawah. Silakan. Ya terakhir ini penutup yaitu untuk melengkapi dana totalnya 5 juta. Jadi selisihnya hanya 3 juta. Boleh kongsi 1 orang, berdua ataupun bertiga ataupun hanya 1 orang juga boleh. Untuk melengkapi dana pada sore hari itu lelang lagu senilai totalnya 5 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu boleh tanya, boleh hubungi teman-temannya, tetangganya, saudaranya, ya siapapun juga boleh. Jadi otomatis kita akan menutup dengan total lelang dana senilai 5 juta rupiah. Selisihnya hanya 3 juta. Ya karena Pak Febrius dengan Pak Edi sudah komitmen berdonasi masing-masing 1 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu, panitia boleh dilihat, mana tahu nanti ada yang angkat tangan belum terlihat dari atas. Silakan. Penutup ya 3 juta lagi untuk lelang lagu. Langsung dinyanyikan oleh Pak Po pada sore hari yang berbahagia ini. Nah artinya apa Bapak Ibu? Artinya dana ini tetap semuanya disalurkan untuk Wihara Bodhisitala Siborong-Borong. Bagi yang belum pernah hadir silakan nanti cari waktu untuk bareng-bareng ya keluarga teman untuk jalan-jalan kota Siborong-Borong. Bagi yang sudah pernah hadir tentunya merasakan bagaimana umat Buddha di sana begitu antusias menantikan hadirnya pembangunan Wihara Bodhisitala Siborong-Borong. Apalagi ini merupakan salah satu niat ataupun salah satu hal yang memang dicita-citakan langsung oleh Yang Mulia Biku Jinadamu Mahatera. Wihara pertama di kota Siborong-Borong. Silakan Bapak Ibu untuk menutup. Ya dari teman-teman tim MBI juga boleh, bagi ada saudara yang mau ya boleh untuk join juga boleh untuk menutup dengan total 5 juta rupiah. Nah karena selain nanti kita ada lagi di akhir sesi ada sesi foto, sesi penandatanganan buku yang akan ditandatangani oleh para Mita Dewi ya. Jadi bagi tadi yang sudah membeli buku, nanti di akhir sesi jangan pulang dulu karena ada tanda tangan langsung oleh para Mita Dewi. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Po 3 orang masing-masing ya, 3 orang yang ingin berkonsultasi esok yang belum terdaftar silakan daftar. 3 orang tercepat untuk Paramita Dewi dan 3 orang tercepat untuk Ko Hendra Tomo. Ya hanya 3, kalau mau lebih untuk saat ini belum bisa. Ya kira-kira seperti itu. Baik, saya hitung mundur lagi Pak. Iya, silakan Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu untuk lelang lagu. Lelang lagu loh, ini terakhir aja, sisa terakhir ya untuk 3 juta rupiah. Mungkin masih malu-malu ini. Jadi boleh nanti begini saja, katakanlah mungkin oke, saya pengen dana, mungkin nggak mau dengan nama sendiri, boleh nanti hubungi panitia. Karena saya yakin kota orang Medan ini kalau soal berdana itu nomor 1. Ya nomor 2-nya cari uang. Jadi kedua hal ini kan kesukaan orang Medan, berdana dan cari uang. Seimbang Pak ya antara yang masuk dengan yang keluar. Oke, jadi nanti boleh hubungi panitia karena tentunya ada yang mau berdana tanpa perlu mengetahui, oh saya berdana senilai sekian, mungkin tidak mau disebutkan namanya. Baik Pak Po, untuk sementara silakan Pak Po, saya izin. Cek. Iya, baiklah biasanya memang setelah nyanyi ada yang nyumbang nanti bisa langsung ke panitia saja ya. Karena saya sudah izin Bante, izin para anggota sangga ya. Jadi karena saya sudah menyiapkan lagu ini khusus sesuai daerahnya. Tapanuli Utara. Ini mikrofonnya sudah enak belum nih? Sudah enak terdengar belum? Nanti suara saya jadi lain soalnya. Ya izin ya para teman-teman yang hadir di sini. Ini lagu hanya media. Ya media saya untuk berbuat baik dengan cara yang lain. Yaitu menyanyi ya. Izin ya. Silakan musiknya. Silakan mainkan.
Sai Anju Maau, lagu Batak yang sudah saya siapkan dari Jakarta, yang mau merekam di tag saya ya. Ahado walana dia do bosirna hasia umbain sai muru hotua molotung ngadong nasala nahubai dengan pasi hasia molo hurimani pambahenan mi natua ngatung mania ate-ateki si pata posir soada namai di bahe ko mangarsakan molo adom nasala marang nahurang pambahen lagi sayang jumaam sayang jumaam itu asia sayang jumaam sayang jumaam itu nawaku kalau ada kelebihanmu berikanlah maaf padaku atas segala kesalahanku padamu yang pastinya tidak pernah saya niatkan. Ado alana dia do bosirna hasia umbai sai muru hotua molotung ngadong nasala nahubai umbai sai muru hotua do bosirna hasia ateki si pata bosir somadan namai sayang jumaam itu asia. Terima kasih, mohon maaf lebih kurang karena perbedaan musiknya ya. Terima kasih yang sudah berdana, saya doakan khusus malam ini semoga rezekinya makin banyak, semoga para dewa akan dan semoga wihara Bodhisitala di si borong-borong akan segera terwujud altar dan Buddha rupanya ya. Sadu. Terima kasih, kembali ke Arifin. Baik, terima kasih untuk Pak Po yang telah bersedia menyumbangkan lagu. Bapak Ibu Saudara Sedharma tentunya yang tadi sudah berdana untuk Pati Dana ini nanti boleh dibawa pulang ya. Kemudian nanti di akhir sesi kita ada blessing dari anggota sangga.
Selanjutnya adalah sesi pemberian plakat kenangan kepada narasumber dan moderator yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Suryanto. Kepada Bapak Suryanto kami silakan. Yang pertama adalah plakat penghargaan kepada Yang Mulia Biku Aga Cito. Ya, silakan. Selanjutnya plakat penghargaan untuk Ko Hendra Tomo. Yang ketiga, plakat penghargaan untuk Paramita Dewi. Selanjutnya, plakat penghargaan untuk moderator kita Dr. Poni Jaliau. Foto bersama dulu dengan Ketua Panitia, silakan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk 3 narasumber dan juga moderator kita yang telah menyampaikan talkshow yang luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Dan selanjutnya adalah penyerahan dana secara simbolis kepada Yayasan Wihara Bodhi Sitala Siborong-Borong oleh Ketua Panitia Pelaksana Damacari dan Sabamita. Untuk itu kami juga undang Ibu Ana dari PC MBI Siborong-Borong berkenan hadir di atas pentas. Dan juga Pak Edi Suyono selaku Ketua MBI Provinsi Sumatera Utara. Dana diserahkan secara simbolis. Baik, ya. Pak Edi ini selaku pembina Yayasan Wihara Bodhi Sitala Siborong-Borong. Oke, secara simbolis dari Panitia Pelaksana Damacari dan Sabamita menyerahkan dana yang terkumpul pada hari ini yaitu senilai, ya silakan, 68.747.114 rupiah. Luar biasa. Dari pukul 1 siang hingga pukul setengah 6 total dana terkumpul senilai 68 jutaan, ya 68 jutaan rupiah. Tentunya dana ini masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara Sedharma yang turut atau ingin turut berdana, masih terbuka kesempatannya. Silakan sounding kepada siapapun agar pembangunan Wihara Bodhi Sitala Siborong-Borong segera terlaksana. Terima kasih sekali lagi untuk Ketua Panitia Pak Edi, Ibu, ya terima kasih, dan juga Ibu Ana, terima kasih. Semoga kita doakan sekali lagi, semoga pembangunan Wihara Bodhi Sitala Siborong-Borong segera terlaksana. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara Sedharma yaitu doa pelimpahan jasa dan pemberkahan oleh anggota Sangga. Kepada anggota Sangga kami silakan. Mari bersama-sama bersikap anjali pada. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang batitang tumhanggi pamewa samijatu sabhe purentu sanggapai cando panaraso yata manijo tiraso yata sapetio wiwajantu saparo kowina satu mate bawatwantarayo sukiya dikayo bawa abewa dana siya saniya jamwada pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balangayan cakodakina
inang sangkami supatitita dikaratang itaya sata naso pakapati sonya tidak moca ayang lidasito pedana boca jakata ulara balanjabi kuna manua padiana tome ipuanyang basuta anapakan Injayanto bodhiyamu lesa kayanana diwadano ewa tawang wijayo ijaya sujaya mangkale apara cita palangke patawi pokare abisekesa pabudanang aga patoy pamodati sunang atang sumanggalang supa patang suhutitang sumuhutu jasuyatang brahmacari supada inang kaya kamang waca kamang pada ginang manoka panidite pada gina nikatawa nalapan tate pada gine ayuwa dako danawa dako siriwa dako yasawa dako balawa dako wanawa dako sukawa dako otuk sapada dua karo kapaya werasoka satu coba dawa aneka ya biwina satu cate jasa daya sidi danang labang soti bagayang suka balang siri ayu jawa no jabogang wudi jaya sawa satawa ayu caci wasiti bawatu te bawatu sabamangkalang rakantusa badewatasa babudanupa wenasa padamanupa wenasa pasangka nupa wenasada soti bawantu te. Sadu. Terima kasih pada Yang Mulia Biku yang telah memberikan doa dan blessing pada sore hari berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara Dharma, tentunya kami informasikan sekali lagi bagi tadi yang berdana patidana boleh dibawa pulang, ya boleh dibawa pulang, dan tentunya nanti setelah ini ada sesi penanda tanganan dari para mitra dewi. Baik, itu demikian acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir dan turut menyukseskan acara talkshow pada sore hari yang berbahagia ini.
Salam Buddhis dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di acara berikutnya.